Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang alat-alat penelitian mikroorganisme. Sebelumnya, perkenalkan saya Afrina Rahma Ayuni dengan rekan saya Ambar Sugesti, Adinda Kirana Rahmadanti Putri, dan Diah Ayu Kartikasari. Alat-alat penelitian mikroorganisme. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Salah satu alat untuk melihat sel mikroba atau mikroorganisme adalah mikroskop cahaya. Dengan mikroskop dapat diamati sel bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada umumnya, mata tidak mampu membedakan antara dengan diameter lebih kecil dari 0,1 mm. Yang kedua yaitu inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau memerah mikroba pada suhu yang terkontrol. Alat ini dilengkapi dengan pengaturan suhu dan pengaturan waktu. Yang ketiga yaitu cawan Petri. Cawan Petri berfungsi untuk membiarkan atau kultivasi mikroorganisme media. Dapat dituangkan kepada cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Yang keempat yaitu pipet ukur. Pipet ukur merupakan alat untuk memindahkan larutan yang dengan volume yang diketahui. Cara penggunaan adalah cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Volume yang dipindahkan dikeluarkan mengikuti skala yang tersedia dengan cara menyemarkan tekanan filler dengan udara. Yang kelima yaitu tabung reaksi. Di dalam mikrobiologi, tabung reaksi digunakan untuk menguji biokimiawi dengan menumbuhkan mikroba atau mikroorganisme. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun cair. Tutup tabung reaksi dapat berupa kapas, tutup metal, tutup plastik, atau aluminium foil. Yang keenam yaitu batang L. Batang L bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersubferensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Alat ini disebut juga spider. Yang ketujuh itu autoclave, adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Peningkatan tekanan pada autoclave tidak ditunjukkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoclave. Yang kedelapan yaitu colony counter. Alat ini berguna untuk membantu perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi yang ada di dalam cawan karena adanya kacamata besar. Selain itu, alat tersebut dilengkapi dengan skala kuadran yang sangat berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni yang sangat banyak. Yang ke-9 yaitu oven, berfungsi untuk mensterilisasi alat-alat gelas yang tahan terhadap panas. Digunakan untuk mensterilisasi udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan atau mikroba tanpa kelembapan. Yang ke-10 ada pinset. Pinset digunakan untuk memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk mengambil benda dengan menjepit, misalnya saat pemindahan cakram antibiotik. Teknik observasi. Teknik observasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu cara atau metode untuk menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik observasi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Teknik observasi yang digunakan untuk mengamati mikroorganisme dapat menggunakan mikroskop. Mikroskop adalah sebuah benda yang berguna untuk memberikan bayangan yang diperbesar dari benda-benda yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop ini juga membantu kita untuk mengamati bakteri-bakteri yang akan diamati untuk kebutuhan bioteknologi. Cara penggunaan mikroskop untuk observasi mikroorganisme, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan gelas objek yang bersih. Yang kedua, kemudian diinokulasikan sampel bakteri ke atas gelas objek yang telah ditetesi air steril. Pekerjaan dilakukan dengan aseptik. Yang ketiga, oleskan bakteri difiksasi di atas bunsen. Dan yang keempat, lakukan pewarnaan gram. Yang kelima, amati di bawah mikroskop dengan menggunakan minyak imersi dengan perbesaran 10 kali 100 kali. Yang keenam, amati morfologi yang ada pada sel bakteri tersebut. Dan yang ketujuh, catat gambar lalu foto hasil dari pengamatan bakteri tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik kultur. Kultur sendiri merupakan suatu teknik mengisolasi bagian organisme yang kemudian menumbuhkannya dalam media buatan dengan kondisi terkendali. Teknik ini dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang besar tanpa memerlukan jumlah induk yang banyak dan waktu yang relatif singkat. Salah satu metode dari teknik kultur adalah memiliki media kultur. Media kultur sendiri merupakan media yang berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan
mikroorganisme. Agar efektif, media kultur tersebut harus mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Media kultur yang berbentuk cairan biasanya disebut dengan media nutrient broth, sedangkan media kultur dengan bentuk padat ditempatkan di dalam cawan petri. Berikutnya ada beberapa cara atau metode dalam melakukan kultur bakteri. Yang pertama yaitu strict plate method. Teknik ini sel mikroba diletakkan di pinggir cawan petri bermedia agar dan jarum OC, kemudian digoreskan pada permukaan. Cara ini bertujuan mendapatkan koloni yang terpisah atau menjadi koloni tunggal. Yang selanjutnya adalah split plate method. Metode ini dilakukan dengan pengenceran biakan kultur. Pengenceran ini dilakukan beberapa tahap hingga campuran berisi 30 hingga 300 mikroba dalam volume kecil yang kemudian dituang ke media dan disebar ke permukaan. Yang terakhir yaitu pour plate method. Metode ini pada umumnya digunakan untuk bakteri dan jamur. Metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan mikroba dengan cairan agar bersuhu 45 derajat Celcius, kemudian dituang ke cawan petri. Hal ini bertujuan agar mikroba memadat pada agar supaya membentuk suatu koloni. Selanjutnya yaitu sterilisasi. Sebelum melakukan percobaan maupun penelitian, alat-alat yang akan digunakan harus bersih dan steril. Maka dari itu perlu dilakukannya proses sterilisasi. Sterilisasi sendiri adalah usaha atau cara untuk membebaskan maupun menghancurkan alat dan bahan dari segala bentuk kehidupan, seperti mikroorganisme, bakteri, dan sebagainya. Sterilisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara kimia. Senyawa kimia yang memiliki sifat membunuh mikroorganisme dapat digunakan untuk sterilisasi. Contohnya seperti alkohol 70%, deterjen, Lysol, karbol, merkuri krom, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu sterilisasi dengan cara fisika. Pada umumnya, pada sterilisasi cara fisika ini terdapat sterilisasi basah dan kering. Sterilisasi basah digunakan untuk sterilisasi media dan larutan pengencer, sedangkan sterilisasi kering digunakan untuk alat-alat seperti cawan petri dan tabung reaksi. Yang terakhir yaitu sterilisasi dengan cara mekanik, dilakukan dengan menggunakan alat penyaring yang halus. Yang selanjutnya adalah identifikasi bakteri. Bakteri merupakan suatu makhluk hidup bersel tunggal atau makhluk hidup uniselular yang mempunyai berbagai macam bentuk dan hidupnya bebas di alam semesta. Sebagian besar bakteri bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, ada bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan manusia. Bakteri yang menguntungkan tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi dan pengolahan makanan. Beberapa bakteri mampu membantu dalam pembuatan makanan, seperti dalam pembuatan nata de coco, yogurt, dan lain sebagainya. Nata de coco. Nata de coco sendiri merupakan makanan hasil fermentasi dari air kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter psilynum. Dalam pertumbuhannya, Acetobacter psilynum membutuhkan sumber nutrisi C, H, dan N, serta mineral. Selain itu, juga perlu dilakukan dalam proses terkontrol dalam medium air kelapa. Yang selanjutnya adalah yogurt. Yogurt merupakan produk hasil fermentasi dari susu dengan bantuan bakteri asam laktat, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang dan tidak membentuk endospora. Suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45 derajat Celcius dan kondisi optimum sekitar pH 5,5. Sedangkan Streptococcus thermophilus merupakan suatu bakteri gram positif yang berbentuk bulat atau berbentuk rantai, dengan pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 6,5. Yang selanjutnya adalah sayur asin. Sayur asin sendiri merupakan suatu makanan yang terbuat dari sayuran berupa sawi, kubis, dan juga genjer. Sayur asin dihasilkan melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat yang secara alami bakteri tersebut sudah ada pada tumbuhan. Proses pembuatannya dilakukan dengan merendam sayur ke dalam larutan garam dengan menambahkan air tajin sebagai sumber karbohidrat bagi bakteri yang akan berperan. Nah, penambahan garam ini bertujuan untuk menyeleksi bakteri yang dibutuhkan sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme.
Sedangkan penambahan air tajin sendiri digunakan sebagai substrat tambahan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.